Oke guys, selamat datang di channel Rumah Obeng. Kali ini kita akan nyoba tol lagi, tol Pekanbaru Dumai. Setelah 2 minggu ya, katanya kemarin kan 2 minggu gratis. Apakah masih gratis? Coba nanti kita lihat di depan. Semoga aja ya masih gratis. Nggak tahu sih, saya juga nggak ngikutin beritanya. Tapi ya kita lihat aja nanti. Semoga aja masih gratis. Saldo masih 200.000. Kalau dihitung-hitung mungkin ini udah ada 4 minggu atau 1 bulan ya, 3 minggu atau 1 bulan lah setelah peresmian dari Presiden Jokowi waktu itu. Jadi katanya sih waktu itu akan digratiskan selama 2 minggu, tapi nggak tahu ya sekarang apakah masih gratis, apakah sudah berbayar. Saya juga mau buktiin, saya juga mau ngelihat kalau udah berbayar berapa sih tarif dari Pekanbaru ke Simpang Dumai sana. Kita lihat ya. Jadi sedikit mengulas tol Pekanbaru Dumai ini sudah sekitar 2 minggu 3 mingguan ini. Volume kendaraan katanya sih di berita-berita, di grup-grup udah banyak orang yang antusias mencoba jalan tol pertama di Provinsi Riau ini. Terutama Sabtu Minggu katanya kondisi jalan padat merayap, terutama di pintu tol keluar masuk di Pekanbaru dan Dumai. Terutama di Pekanbaru katanya macet. Kalau hari Minggu, hari Sabtu itu pintu tolnya pagi dan sore itu katanya panjang, termasuk panjang lah antriannya. Terus juga banyak yang berdebat di sosmed karena banyak rambu-rambu di sini yang menyarankan bahwa kecepatan maksimal 80 km. Tetapi katanya di jalanan banyak yang kecepatannya melebihi 80, ada yang 100, ada yang 140, 160, 180, entah berapa lah yang dicobanya. Tapi itu menimbulkan perdebatan di sosmed karena ada insiden kecelakaan yang baru-baru ini terjadi ya. Ada yang mengatakan itu kecepatannya berlebihan, ada yang mengatakan pengendaranya ngantuk, ada yang mengatakan kendaraan yang lebih lambat harusnya di jalur kiri tapi dia nggak ngasih jalan, akhirnya kecelakaan. Jadi ya macam-macam jadi perdebatannya di dunia maya. Jadi menurut aku sih tetap hati-hati, tetap waspada. Kuncinya waspada ya di jalan tol ini, di jalan apapun ya kuncinya waspada. Kalau dibilang hati-hati jalan tol ya enggak juga. Sebenarnya sih di jalan biasa yang 2 arah, jalan nasional reguler atau jalan yang biasa ya, itu mungkin tiap minggu ada 1 atau 2 kecelakaan. Bedanya karena ini baru launching, jadi 1-2 kecelakaan itu jadi heboh ya. Kalau kita mungkin cari data di jalan yang biasa, jalan nasional biasa, mungkin setiap 1 minggu itu pasti ada kecelakaan kendaraan. Karena ya jumlah volume lebih banyak, terus kondisi jalan tidak lebih baik dari jalan tol. Belum lagi ada tikungan, tanjakan, ada blind spot. Jadi menurut saya ya wajar sih
terjadi kecelakaan di suatu jalanan, terutama jalan tol, ya namanya juga ada yang silap, ada yang tidak waspada. Tapi itu kita jadikan pelajaran bahwa seantusias apapun kita, tetap kita waspada, tetap kita harus mengendarai pengendara lain. Karena menurut aku yang menjadi faktor kecelakaan itu ada dua ya. Yang pertama, diri kita sendiri lalai. Jadi kita ngebut, kita tidak periksa kendaraan kita dalam kondisi prima, kita tidak konsentrasi, kita ngantuk, itu adalah kelalaian kita. Yang kedua, kita udah baik-baik nih, udah jalannya lambat, udah 40 km per jam, ngambil jalur kiri, lalu kita tidak ngantuk, udah waspada, mata udah fokus nih. Tapi ya ini faktor kedua, orang lain yang lalai. Jadi memang kecelakaan tidak terhindarkan. Kadang kita udah bagus, malah orang lain yang nabrak kita. Nah, itu namanya kalau ya udah ajal ya seperti itu, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sebuah kecelakaan. Kita udah bagus pun, kadang orang yang nabrak kita. Kalau yang namanya udah nasibnya kecelakaan ya emang mau gimana lagi. Tapi ya kita harus meminimalisir dengan ya diri kita sendiri, waspada dalam perjalanan. Jangan egois ya, ketika ada orang mau motong dari belakang, kita lihat spion ada yang mau motong, ya kita kasih aja, jangan sok-sokan nggak mau ngasih jalan. Misalnya kita udah yakin nih kecepatan kita 80, kita di kanan, wah ini berarti mau nyalip belakang ini 100 dong. Nggak mau lah, dia ngelewatin batas kecepatan, ya enggak. Ya jangan egois gitu juga. Nanti kalau orang yang belakang agak nyeleneh, agak gila, ditabraknya dari belakang, kan kita juga yang rugi, sama-sama rugi. Jadi lebih baik jangan egois, ketika orang mau motong ya kasih aja. Dan untuk yang baru pertama kali nyobain jalan tol, biasain ketika udah motong, kalau bisa langsung ke kiri. Walaupun terlihat kosong di depan ini ya, kalau bisa, kalau udah nyalip mobil orang ya kita ambil jalur kiri seperti ini. Halo guys, kembali lagi. Jadi kita udah mau ke pintu keluar tol di daerah Bukit Timah. Jadi sekarang udah mau maghrib ya, udah mulai gelap perjalanan. Sepanjang perjalanan tidak ada kendala, volume kendaraan juga nggak terlalu banyak kayak hari Sabtu, hari Minggu ya kayaknya tadi. Paling tadi ada beberapa perbaikan jalan yang lagi ditampal ya bahasanya. Nggak tahu, mungkin ada beberapa kerusakan. Jadi ada beberapa jalan yang mau ditampal. Oke, ini di pintu keluar. Oh, ternyata masih gratis. Jadi tadi kalau nggak salah masih gratis ya, tadi kalau ngelihat kerekam tadi masih 200 saldonya. Tadi masuk 200, keluar masih 200. Di papan di apanya tadi juga 0 guys, tarifnya 0. Berarti masih gratis ya untuk sekarang. Udah hampir 3 minggu atau 1 bulan ya mungkin ya. Udah 1 bulan dari peresmian, udah lewat 2 minggu kayaknya. Jadi tarif tol Pekanbaru Dumai di Provinsi Riau masih gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum nyobain di Riau dan sekitarnya, ya nyoba aja dulu mumpung gratis.
Semoga ya kalau bisa 2 bulan 3 bulan ini masih diteruskan gratisnya. Ya enak sih. Lumayan hemat-hemat uang akomodasi perjalanan. Untuk di rest area tadi lumayan banyak juga yang singgah. Kayaknya nggak sempat ngerekam tadi, habis baterai, jadi ngecas dulu tadi pakai power bank. Untuk yang mau nyobain tol Pekanbaru Dumai, saya sarankan hati-hati, tetap waspada tadi karena ada beberapa di tengah perjalanan jalannya mengecil karena ada perbaikan jalan, ada menyempit jalannya karena ada pengaspalan beberapa jalan yang lagi ditampal ya. Jadi kalau bisa jangan lihat kiri kanan, jangan ngelamun, jangan sambil main HP, jangan asik-asik cerita, fokus ke jalan karena ya tadi lagi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada jalan penyempitan jalan karena lagi pengerjaan jalan ya. Jadi tetap waspada walaupun jalannya plong dan longgar, ya kita harus tetap waspada. Ini untuk jalan lintas menuju ke Sumatera Utara ya cukup padat kendaraannya. Cukup banyak dilalui kendaraan-kendaraan besar. Saya juga tadi waktu keluar pintu tol Bukit Timah saya baru ngeh kayaknya tadi ada tulisan Rantau Prapat. Artinya percabangan tol menuju Sumatera Utara berarti di pintu tol Bukit Timah ini ya teman-teman. Untuk melanjutkan pembuatan tol yang menyambungkan ke Sumatera Utara, artinya percabangannya berada di pintu keluar tol Bukit Timah. Satu pintu sebelum ke pintu tol Kota Dumai, sebelum pintu tol terakhir di Dumai, berarti cabangnya di situ. Kemarin saya pikir tolnya ini bakal nyambung dari ujung Dumai itu langsung dibuat ke arah Sumatera Utara. Ternyata tidak, ternyata cabangnya di pintu tol Bukit Timah, satu pintu sebelum pintu terakhir tol Dumai. Tadi ada tulisannya, udah disiapkan apanya, marka jalan atau pelangnya ke Rantau Prapat tadi ya. Ya semoga aja cepat direalisasikan oleh pemerintah biar enak. Yang mau jalan-jalan ke Sumatera Utara, yang mau ke Riau, orang Sumatera Utara yang mau ke Riau juga enak. Semua terhubung. Oke, sekian video dari saya melaporkan dari perjalanan lintas Sumatera Utara. Bagi teman-teman yang pengen melakukan perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, jaga mata, tetap fokus. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman lain. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Thank you. Wassalam.